Shalom saudara. Shalom, oke. Saudara semangat hari ini? Semangat? Coba yang semangat lambaikan tangannya. Iya. Siapa yang menantikan sesuatu yang baru hari ini dari Tuhan? Amin. Oke. Kita pagi hari ini akan belajar tentang satu hal. Saya sudah pernah sampaikan ini di sekolah ya, cuman ada hal-hal yang baru juga nanti yang akan kita pelajari. Coba kita buka dulu di 2 Samuel 6 ayat yang 9 sampai ke 11. 2 Samuel. Dua Samuel 6 ayat 9 sampai 11. Saya nggak tahu, kayaknya ada beberapa kali belakangan ini ada orang yang menyampaikan tentang hal ini, tapi saya coba untuk kita belajar dari sisi yang berbeda ya. Dikatakan firman Tuhan seperti ini, pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom dan orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ya. Dari ayat firman Tuhan ini, ada 2 orang yang saya nanti akan coba simpulkan bahwa ayat ini bicara tentang 2 orang ini. Yang pertama tentang Daud. Yang kedua adalah tentang Obed-Edom itu sendiri. Ya. Kalau ayat ini dikatakan tabut Tuhan ada, bukan ada sih semestinya. Jadi Daud membawanya dan menyimpang ke rumah Obed-Edom itu. Sepertinya kata menyimpang itu kan dengan tidak sengaja begitu loh ya. Mungkin tidak direncanakan sebelumnya. Karena rencana Daud adalah membawa tabut Tuhan ini balik ke Yerusalem. Balik ke tempatnya dia. Ya. Nah, yang pertama yang kita mau belajar yaitu tentang figur yang namanya Daud ini sendiri. Ya. Saya mencatat di sini ya. Daud itu membuat kesalahan semestinya. Ada ayat-ayat yang mencatat ada nanti saudara boleh catat, boleh baca di rumah ya. Karena ada beberapa ayat yang lumayan banyak. Di 2 Samuel 6 ayat 1 dan 3 nanti dikatakan seperti itu. Ada di 1 Tawarik 13 ayat 1 dan 4 juga dikatakan sama. Daud itu membuat kesalahan semestinya. Kesalahannya adalah apa? Saya tahu gini, Daud ini dikatakan di Alkitab dia ini orang yang punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Tapi hari itu pada waktu dia mau memindahkan tabut itu dari yang dulunya dirampas oleh orang Filistin karena dia kalah perang, dia mau bawa itu balik. Dan pada waktu dia mau bawa balik, dia gak nanya Tuhan semestinya. Ayat-ayat tadi yang saya sebutkan itu mencatatnya seperti ini. Dia kumpulkan orang-orangnya dia. Mungkin orang-orang kepercayaannya dia lah. Dan ditanya, ini aku mau bawa pulang tabut ini. Gimana caranya? Begitu. Sampai akhirnya mereka mengusulkan bahwa tabut itu dinaikkan kereta. Dan dibawa menuju Yerusalem. Begitu kan. Dan di situ terjadi kesalahan. Ya kan? Pada waktu di dekat tempat pengirikan siapa gitu saya lupa. Rodanya tergelincir. Dan Usa menyentuh tabut itu dan akhirnya apa? Mati. Itu kenapa di 2 Samuel tadi dikatakan Daud takut.
Gimana caranya ini tabut bisa sampai ke tempatnya dia. Baru mungkin gak tahu setengah perjalanan, seperempat perjalanan atau mungkin 3/4 perjalanan. Dan itu sudah memakan korban nyawa. Dia membuat kesalahan di situ. Sampai akhirnya apa? Di ayat itu dikatakan dia membawanya menyimpang. Menyimpang itu kan seakan-akan seperti ini. Kita punya tujuan, kita punya rencana. Karena rencananya sudah mulai berantakan, punya plan B. Begitu. Plan B-nya yaitu tadi, ditaruh di rumahnya Obed-Edom. Dan ternyata di firman Tuhan dikatakan 3 bulan lamanya dia ditaruhnya tabut itu dan justru Obed-Edom diberkati. Itu yang mungkin membuat Daud, loh kok Obed-Edom diberkati? Kok gak mati ini orang? Begitu kan. Sehingga akhirnya yang kali ini dia menanyakan kepada Tuhan. Dia kumpulin orang-orangnya dan dia nanya gini lagi. Gimana caranya ini? Ya, kalau saudara tahu baca selanjutnya. Akhirnya tabut itu memang balik lagi ke Daud. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara itu tabut yang tadinya dinaikkan kereta. Hari itu tabut itu diusung. Ya, diusung itu di apa ya? Bahasa sekarangnya mungkin kayak dipanggul begitu ya. Dipanggul. Dan di situ itu apa? Dikatakan Daud nari, setiap berapa langkah dia kasih korban dan semuanya. Dari figur Daud ini kita bisa belajar satu hal seperti ini. Kalau kita gak pernah nanya sama Tuhan, ya yang terjadi adalah kesalahan seperti itu. Tapi begitu dia tanya sama Tuhan, dia diberitahu caranya yang sebenarnya. Hal yang lain yang kita bisa belajar adalah seperti ini. Pada waktu tabut itu ditaruh di atas kereta. Ya. Waktu saya baca ini tiba-tiba Tuhan tuh kasih pengertian gini. Kamu bisa bayangin gak? Itu tabut bukan seperti barang sakral. Itu tabut seakan-akan jadi barang rampasan perang. Mungkin pada waktu Filistin, bangsa Filistin ini membawa tabut itu ke negaranya dia, ke negerinya mereka. Mungkin juga dengan cara yang sama. Itu jadi seperti barang jarahan perang. Barang rampasan. Yang gak ada nyawanya di situ. Tapi beda dengan cara dia yang kedua. Pada waktu dia suruh orang-orang itu para imamnya untuk usung itu. Itu artinya ada apa? Ada harga yang dia harus bayar. Ada harga yang harus dia pikul. Ini semestinya menggambarkan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Seringkali kita itu cuman pakai Tuhan sebagai alat kok. Kalau nggak butuh, kita akan buka lemari, kita akan masukin dia baik-baik di situ, kita tutup. Tapi sampai satu titik kita benar-benar kepepet dan kita butuh, baru kita nangis, kita kejar mereka. Kita kejar Tuhan. Padahal yang Tuhan inginkan, Dia ingin diberlakukan bukan sebagai barang pajangan, bukan sebagai barang rampasan. Tapi Tuhan ingin ada sebuah hubungan dengan umatnya. Ya. Saudara bisa bayangkan ya, kalau ditaruh di kereta, yang bawa siapa? Sapi, kerbau mungkin yang narik. Tapi kalau diusung beda. Kalau diusung itu akan sangat beda. Nah Tuhan inginkan itu di dalam hidup setiap kita. Tuhan ingin kita bisa menghargai setiap apapun yang Tuhan kerjakan.
Tuhan ingin kita menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan, setiap berkat, setiap apapun. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan kan gitu, kalau sudah mulai diberkati, sudah mulai lupa dengan Tuhan. Dan ada begitu banyak anak Tuhan yang seakan-akan seperti ini. Dia dengar firman, ya sudah didengarin aja. Tapi dia tidak pernah mau ambil itu, dia jalani semuanya, dia bayar harganya. Itu kenapa ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya gak ngalami perubahan apa-apa. Ya. Setiap pagi dari Senin sampai Jumat di sekolah itu selalu ada devotion. Dan setiap pagi selalu ada yang sharing firman dari hidup orang-orang. Dari apa yang mereka alami. Tapi apa yang saya lihat? Saya lihat seperti ini. Ada orang-orang yang dia menangkap. Dan dia benar-benar mau gumuli itu. Dan dia bangun itu dalam hidupnya. Dia bayar harganya. Seakan-akan dia sedang usung itu tabut Tuhan. Dan saya lihat hidupnya berubah. Hidupnya diberkati. Hidupnya mengalami Tuhan. Tapi ada orang-orang yang menganggap itu cuma sebagai ya sudah. Firmannya bagus gak? Bagus. Karena saya seringkali ngecek saudara. Hari ini saya sampaikan apa begitu ya. Nanti besok atau hari berikutnya saya akan tanya. Kemarin saya sampaikan apa gitu kan. Itu seringkali apa ya. Ayatnya aja lupa begitu. Bagaimana bisa menghidupi firman itu kalau apa yang disampaikan aja cuman lewat masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Mending ya masuk kiri keluar kanan, artinya sempat nyangkut di otak gitu ya. Coba kalau masuk kiri, keluarnya kiri juga. Atau masuk kanan, keluarnya kanan juga. Artinya semuanya itu mental, gak ada yang masuk. Nah biar pagi hari ini kita belajar dari pribadi Daud ini. Kita harus punya satu sikap yang benar terhadap keberadaan Tuhan itu sendiri. Dia bukan barang pajangan. Dia bukan barang rampasan. Tapi dia Tuhan yang hidup. Amin. Saudara mau tahu tabut Tuhan itu isinya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Isinya ada 2 loh batu. Ya kan? Isinya ada tongkat Harun di dalamnya. Dan di dalamnya ada mana. Itu bicara banyak loh saudara. Itu bicara tentang penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Tongkat Harun itu satu-satunya tongkat yang berbunga. Artinya apa? Itu ada mujizat yang akan terjadi setiap hari dalam hidup. Kalau ada di dalam tabut itu ada mana, itu gambaran provision, itu gambaran penyediaan Tuhan buat hidup setiap kita. Yang semuanya itu semestinya tergambar di dalam apa? Pribadinya Tuhan sendiri. Ada penyertaan, ada mujizat, ada penyediaan buat hidupmu semuanya. Tapi tergantung dari kita. Kita cuma nganggap itu sebagai barang pajangan yang ya udah kalau butuh saya ambil, kalau enggak gitu. Ataukah saudara mau benar-benar menghidupi semuanya, bayar harga dengan semuanya, usung itu tabutnya. Itu pribadi yang pertama yang kita akan belajar. Yang kedua, ini yang menarik menurut saya.
tentang Obed Edom itu sendiri. Saya tahu di sini banyak ada yang sekolah teologi, ada yang sekolah Alkitab, ada yang pendeta, ada yang hamba Tuhan, pokoknya semua banyaklah komplit ya. Saya coba pelajari saudara, saya coba gali. Sampai saya kemarin itu bongkar buku di lantai 2 rumah saya. Ya, saya ingat saya punya konkordan di situ. Saya cari tentang Obed Edom, saya baca. Ujungnya apa? Saya pusing belajarnya. Karena ada 2 versi tentang Obed Edom ini. Saya sampai cari khotbah-khotbah hamba Tuhan. Saya googling di internet. Saya semakin bingung sejujurnya. Di tengah semua kebingungan saya, tiba-tiba Tuhan itu ngomong gini. Kenapa kamu pusing dengan Obed Edom? Anggap aja ada 2 pribadi Obed Edom. Ya, nanti saya akan jelaskan ke saudara. Ternyata kalau kita pelajari Obed Edom itu ada 2 versi begitu. Ada yang mengatakan bahwa Obed Edom ini adalah orang yang sama, tapi ada yang mengatakan bahwa Obed Edom ini adalah orang yang berbeda. Ya. Kalau orang yang berbeda itu artinya begini, Obed Edom yang Daud bawa menyimpang tabut itu ke rumahnya selama 3 bulan. Dikatakan di ayat ini apa? Dia orang Gad, orang Filistin loh dia. Ngerti ya? Jadi Obed Edom ini semestinya adalah termasuk musuhnya Daud. Benar? Dia bukan orang Israel. Dia bukan orang Israel. Dia orang Filistin, dia orang Gad. Dia mungkin gak ngerti tentang tabut itu apa. Tapi pada waktu tabut itu dibawa menyimpang ke rumahnya. Faktanya dia diberkati. Tapi ada versi lain lagi yang mengatakan seperti ini. Obed Edom ini ternyata termasuk keturunan Lewi. Itu makanya dia tahu bagaimana harus menyimpan itu tabut. Dia tahu bagaimana harus memberlakukan, bagaimana dia harus bersikap terhadap tabut yang tanpa sengaja menyimpang. Atau mungkin ini di Alkitab tidak dijelaskan dengan gamblang ya. Saya cuman mengira-ira, ya. Saya cuman mengira-ira. Daud pada waktu dikejar oleh Saul, dia pernah kabur ke Gad. Ya, ada ditulis di dalam Alkitab. Mungkin dia pernah ketemu sama si Obed Edom ini. Alkitab gak pernah menyebutkan. Sehingga pada waktu Daud lagi bingung dengan tabutnya, dia berpikir, oh ya, ada orang di Gad namanya Obed Edom. Aku titip begitu. Ya kan? Nah semakin saya pelajari kan saya semakin bingung itu. Tapi ya tadi Tuhan itu ngomong, kenapa kamu bingung? Kenapa kamu gak belajar dari 2 sisi tentang Obed Edom ini? Saudara saya mau kasih tahu ya. Kalau misalnya Obed Edom ini benar orang Lewi. Artinya dia mungkin tahu loh. Pada waktu tabut itu dibawa ya. Kalau saya nggak salah ingat itu dari Kiryat Yearim. Mau dibawa balik ke tempatnya Daud. Lewat Gad di situ. Mungkin dari jauh dia sudah lihat. Dan dia ngomong kalau dia orang Lewi ya. Kalau dia orang Lewi artinya dia ngerti bagaimana memperlakukan tabut Tuhan. Benar ya? Benar ya? Mungkin dari jauh dia sudah lihat Daud salah. Salah itu, salah. Sehingga pada waktu dibawa masuk ke rumahnya dia di dalam hatinya dia tahu, dia ngomong gini, yes ini kesempatanku.
untuk aku mengerjakan yang benar. Ini kesempatan terbaik untuk aku bisa berbuat sesuatu kepada Tuhan. Itu kalau Obed-Edomnya orang Lewi. Tapi kalau Obed-Edomnya adalah orang Gad, yang dia gak ngerti apa itu tabut. Bahkan mungkin dia berpikir, Daud ini kurang ajar banget sih. Kenapa tiba-tiba dibawa masuk ke rumah saya? Saudara, kalau saudara baca di kisah sebelumnya, ya, orang Filistin itu takut loh. Pada waktu mereka rampas tabut Tuhan dibawa masuk ke Filistin, bukannya orang Filistin diberkati. Benar ya? Baca itu benar. Tapi mereka seakan-akan kena kutuk, mereka kena tulah. Itu kenapa mereka buang itu, singkirin tabut Tuhan itu. Sempat dibawa masuk ke dalam kuil Dagon. Dan setiap pagi patung Dagonnya rubuh. Sampai kesekian hari rubuh, gak cuma rubuh, patah. Kalau Obed-Edom orang Gad, orang Filistin, dia pasti tahu cerita tentang itu. Benar? Benar gak? Loh saudara, kalau terjadi sesuatu di Bekasi, di Bekasi ini pasti saudara tahu. Ya kan? Oh, ini masa pandemik, PSBB, ada checkpoint di sini, di sana. Oh, ini ada kasus nih kemarin, misalnya. Saudara pasti tahu kan? Pasti dengar tentang berita itu. Saya yakin Obed-Edom kalau dia orang Gad, orang Filistin, dia pasti mendengar tentang cerita itu. Bagaimana tabut itu dibawa masuk ke Filistin dan jadi kutuk, bukan berkat. Pada waktu dibawa masuk ke dalam kuil Dagonnya hancur kan gitu. Patungnya maksudnya. Si Obed-Edom orang Gad ini mungkin dia akan berpikir gini. Ini apa-apaan? Kenapa kutuk ini dibawa masuk ke dalam hidupku, di dalam rumahku? Kenapa Daud tidak membawa sesuatu yang baik? Tetapi justru yang mendatangkan celaka dalam hidup. Bisa gak dia berpikir seperti itu? Bisa. Dan sangat-sangat normal menurut saya. Tapi hari itu, kalau sampai Alkitab mencatat 3 bulan lamanya, hidupnya diberkati Tuhan. Gak cuma hidupnya dia loh, seisi rumahnya dia. Benar? Benar ya. Saudara, saya benar-benar belajar dari hal ini. Seringkali kalau kita nih, anggap aja kita ini sebagai Obed-Edom orang Lewi. Seberapa banyak saudara pada waktu saudara dipercayakan sesuatu yang ilahi yang dari Tuhan. Tapi semestinya sikap hatimu itu tidak pernah menghargai itu sebagai sesuatu yang ilahi. Ya. Misal nih ya disuruh, oh ya ini sekarang waktunya pemuritan. Apaan sih pemuritan? Orang ketemu orang aja udah serem gitu kan. Mau ke satu tempat aja harus lewatin banyak pemeriksaan misalnya. Coba kalau kita ngerti tentang semua yang Tuhan perhadapkan dalam hidup kita hari-hari ini. Engkau tahu tentang siapa engkau di hadapan Tuhan. Engkau tahu fungsimu di hadapan Tuhan. Tapi engkau gak pernah kerjakan itu dengan baik. Atau kita bisa belajar dari Obed-Edom orang Gad, orang Filistin. Seberapa sering dalam hidup kita semestinya Tuhan itu perhadapkan sesuatu yang gak enak semestinya. Orang lain banyak yang tidak mau istilahnya. Dan itu diperhadapkan pada engkau.
Itu yang menentukan adalah respon hatimu. Apa? Engkau mau atau tidak menerimanya? Kalau engkau mau mengerjakan semuanya dan menganggap itu tetap bukan sesuatu yang remeh, tetap itu sesuatu yang dari Tuhan, menurut saya akan terjadi perubahan besar-besaran dalam hidup. Saya mau kasih sebuah kesaksian seperti ini supaya saudara lebih gampang mengerti. Ya. Tahun 2008, saya dipercayakan sebuah tanggung jawab. Kalau orang lain mungkin bisa lihat itu tanggung jawab. Tapi hari itu saya ingat. Itu seperti seakan-akan saya ini adalah Obed Edom, orang Gad, orang Filistin. Yang ngelihat itu cuma sebagai apa? Ini bukan berkat. Ini bukan sebuah promosi. Ini bukan sebuah sesuatu yang baik. Ini sebuah penghukuman buat saya. Ya. Hari itu saya disuruh untuk merintis sekolah yang baru, yaitu SMK. Ya. Yang sebelumnya saya kerjakan, yaitu levelnya level TK. Ya. Saya sudah punya guru banyak, 20-an lah guru waktu itu. Saya punya kantor, saya punya fasilitas semuanya. Saya punya orang-orang staf-staf saya yang melayani saya. Tapi tahun 2008 itu pada waktu saya disuruh merintis yang namanya SMK. Saya nggak punya siapa-siapa. Saya nggak punya kantor. Saya nggak punya guru. Bahkan saya tidak tahu harus mengerjakan apa. Ya. Hari itu saya bergumul dengan kemarahan saya. Kenapa sih kok nggak enak seperti ini? Kenapa kok bukan promosi begitu loh. Ini seakan-akan dibawa turun semuanya, dihabisi semuanya. Saya ingat hari itu saya pindah kantor itu 3 kali. Dan itu sejujurnya bukan kantor menurut saya nebeng. Saya pindah 3 kali itu saya cuma bawa meja kecil, kursi 1 dan ya semua yang kecil-kecil aja lah. Saya pernah nebeng di ruangan klinik waktu itu. Yang saya selalu ingat adalah setiap pagi saya selalu mencium bau obat. Karena setiap pagi mereka ngeblenderin obat, bikin puyer. Ya kalau saya keluar kantor, balik lagi saya bisa jadi gak bisa masuk kantor. Kenapa? Ruangannya dikunci dan saya gak pegang kunci. Itu sesuatu yang gak enak. Saya jalani sampai akhirnya kita mulai buka penerimaan murid. Saudara saya kasih tahu murid-murid SMK pertama kali itu. Itu semua anak-anak yang sudah gak ada yang mau sejujurnya. Saya ingat ada satu anak SMA 2 tahun gak naik kelas. Bayangin ya 2 tahun gak naik kelas loh. Itu belum di sekolah sebelumnya. Di sekolah kita aja 2 tahun gak naik kelas. Itu dikasih ke saya. Selanjutnya ada orang yang ngedaftar. Saya tanya, ini dari mana? Oh iya Pak, ini ada anak 2 tahun tidak sekolah. Yang tadi 2 tahun gak naik kelas, ini 2 tahun tidak naik kelas. Tidak sekolah. Saya panggil, saya interview, saya tanya, oke masuk. Datang lagi saudara. Yang ini sudah gak tahu berapa tahun gak sekolah. Gak cuman gak sekolah loh. Ternyata dia tinggal di jalan. Gak pernah pulang rumah. Saya bilang, masuklah. Saya jalani semuanya. Saya kerjakan semuanya. Sampai akhirnya apa? Yang saya lihat, Tuhan itu mengerjakan dengan luar biasa. Saudara, dulu penghuni gedung ini yang pertama kali adalah anak-anak SMK saya. Ya. Bahkan gedung lantai 5 ini belum ada keramiknya, masih cuma semen. Semua gedung ini kosong, cuma ada 2 kelas.
itu diisi oleh anak-anak saya. Anak-anak SMK itu. Yang ajaib-ajaib yang luar biasa tadi. Yang orang pikir ya kan. Saya pikir loh, saya pikir. Itu seperti tabut Allah yang dibawa masuk ke Filistin tadi. Gak ada untungnya sama sekali. Setiap hari itu saya kerjanya cuman apa? Jagain di belakang. Karena apa? Seringkali kabur. Berapa kali saya pergokin mereka. Pernah ada yang sampai bawa minuman keras ke sekolah loh. Gak pakai botol saudara, diplastikin, dikaretin, kasih es. Ya. Tapi saya waktu memutuskan respon hati saya benar. Saya kerjakan semuanya. Yang saya lihat, ya, ini perjalanan SMK nih ya. Dari yang tadinya di gedung tengah ini, di gedung ini 2 kelas. Dipindah ke gedung yang seberang sana paling ujung. Itu punya 8 kelas. Dan hari ini pindah ke ARK depan 12 kelas. Mungkin saudara bisa tepuk tangan. Tapi hari itu waktu saya ngalamin semuanya. Gak ada tepuk tangan saudara. Gak ada tepuk tangan. Diperhadapkan dengan sesuatu, ini gak enak. Mau gak engkau terima? Mau gak engkau jalani? Mau gak engkau kerjakan? Ya. Mungkin saudara kerja sekuler. Engkau ada di sebuah perusahaan atau kantor yang bosnya galaknya minta ampun. Tapi setiap kali engkau berdoa sama Tuhan, Tuhan tetap ngomong gini, di situ tempatmu nak. Pilihannya adalah apa? Saudara mau bayar atau tidak? Saudara mau anggap itu sebagai pajangan, ya kan? Semua yang Tuhan katakan tadi seperti pajangan. Atau saudara mau usung setiap apa yang difirmankan Tuhan. Ya. Itu pilihan saudara. Itu pilihan. Kalau saudara baca di firman Tuhan kayaknya enak banget. 3 bulan Obed-Edom diberkati hidupnya. Dan seisi rumahnya. Tapi menurut saya itu bukan perkara yang gampang. Itu bukan perkara yang gampang. Ada seringkali, ada banyak hal yang mungkin gak sesuai dengan kemauan kita, dengan selera kita. Itu diperhadapkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Saya punya 3 anak. Yang kedua meninggal. Dan yang ketiga ini menurut saya anak yang ajaib. Orang tua mana ya yang tidak memilih untuk punya anak yang normal? Benar ya? Anak yang baik-baik. Benar? Semua orang tua pasti mendambakan seperti itu. Benar ya? Tapi setiap kali saya lihat anak saya cuma bisa ngomong, ya ini aku mau kerjakan Tuhan. Aku mau terima. Aku menganggap ini sebagai semua berkat yang terbaik yang Tuhan berikan. Walaupun itu di awal gak mudah Bapak Ibu. Gak mudah. Benar gak mudah. Anak saya itu hampir berapa ya? Hampir 1 tahun lebih, hampir 2 tahun lah. Itu baru bisa jalan. Dan yang terjadi apa? Setiap kali dia jalan, setiap kali dia lari. Itu sering kali banget jatuh. Dan dia itu jatuh gak punya refleks. Jadi kalau orang jatuh itu kan pasti refleksnya tangannya nahan ya. Ini dia enggak. Jadi kalau dia jatuh ke depan itu mukanya pasti yang akan nahan. Itu berkali-kali saya harus angkat dia, saya harus gendong dia dengan berlumuran darah. Kenapa? Hidungnya kepentok lantai kok.
Tapi itu tergantung bagaimana kita menerima semuanya. Bagaimana kita menyikapi hati kita ini terhadap semua apapun yang Tuhan perhadapkan dalam hidup kita. Ya. Ada satu hal lagi yang Tuhan itu ingatkan seperti ini. Saudara, saya ingat banget. Saya duduk di tangga itu, naik ke balkon sana. Tapi bukan di balkonnya, saya duduk di tangga. Hari itu saya lupa itu acara apa, tapi saya ingat saya duduk di lantai itu, di tangga situ. Ya. Waktu itu saya masih kepala sekolah SMK. Dan saya tuh nawar sama Tuhan seperti itu. Tuhan, boleh enggak? Tahun depan, buat anak-anak SMK yang masuk ini boleh enggak saya pilihin yang bagus-bagus, yang pinter-pinter, yang hebat-hebat lah. Saya udah capek Tuhan ngurusin yang kayak ginian. Gak enak. Loh saudara saya kasih tahu ya, itu ngurusin anak-anak itu ya. Disuruh PKL gak berangkat. Ditanya kenapa? Gak punya duit. Saya harus keluarin duit. Saya sampai ngomong gini, pokoknya setiap minggu ngambil duit di saya. Saya gak mau kasih yang langsung sebulan gitu. Saya yakin itu pasti akan habis dengan hal yang lain. Ya. Saya bilang setiap minggu kamu datang ke saya kasih duit. Bahkan saya tantang beberapa guru, ayo kamu mau berani ambil siapa? Itu gak mudah. Belum lagi nanti kalau bermasalah di tempat PKL-nya kita dipanggil. Ya. Pernah satu kali saya ditelepon manajer Alfamart ini loh yang di dekat pom bensin Rawalumbu. Ditelepon, Pak anaknya maling di sini Pak, ngambil barang-barang di Alfamart. Loh kok Bapak yakin kalau itu anak? Iya ada seragamnya SMK Pak. Lah anak saya bukan, ya kan? Tiba-tiba saya dipanggil, saya datengin ke sana. Itu anak ya puji Tuhan anaknya nggak dipukulin, nggak diapa-apain, cuma disuruh di belakang lagi dihukum, disuruh ngatur barang, ngangkut-ngangkut gitu. Akhirnya saya yang harus minta maaf. Maaf ya Pak, maaf ada berapa kerugiannya, berapa barang yang sudah diambil, saya bayar. Dan ujungnya saya bawa pulang anaknya. Ya. Tapi pada waktu saya duduk di tangga itu, saya ngomong Tuhan, boleh enggak? Ya. Tahun depan aku ambil anak-anak yang pinter-pinter, yang baik-baik, yang manis-manis lah. Aku udah capek banget ngurusin yang kayak gini. Saudara mau tahu yang ajaib dari Tuhan? Tuhan ngomong apa? Boleh. Loh, baik kan? Boleh. Tapi kan saya jadi curiga kalau Tuhan ngomong boleh gitu ya. Saya tanya lagi, ada tapinya enggak Tuhan gitu kan. Ternyata ada tapinya gitu loh. Tapinya apa gitu kan? Tuhan bilang gini, boleh kamu lakukan itu. Tapi kamu gak akan pernah dapati ada aku di tengah-tengah sekolahmu. Ngerti? Itu arti dari tabut Tuhan. Itu arti dari kehadiran Tuhan sendiri dalam hidup kita. Saudara mau boleh pelayanan apapun, saudara mau boleh kerja apapun, mungkin saudara diberkati luar biasa, saudara dapat promosi yang luar biasa, tapi kalau tidak ada Tuhan di situ, what for? Buat apa? Buat apa? Tapi kalau kita bisa memilih seperti Obed Edom, orang Gad, orang Filistin ini. Yang gak ngerti apa-apa mungkin. Tapi dia cuma taat. Yang mungkin di pikirannya justru dia pikir ini kutuk. Ini sesuatu yang gak enak dimasukkan di dalam rumahku, dalam hidupku, dalam keluargaku. Tapi dia memilih untuk mengusir semuanya itu. Pikiran-pikiran yang gak benar itu. Sekali lagi saudara, itu bukan hal yang gampang. Makanya saya paling ingat itu tempat yang bersejarah dalam hidup saya. Saya ketemu Tuhan di situ dan Tuhan ngomong, boleh. Tapi aku tidak akan ada di tengah-tengah semuanya.
Pada waktu Tuhan ngomong seperti itu, saya cuman bisa bilang, saya tahu Tuhan, saya tahu. Saya gak berani mengajukan tawaran itu lagi ke Tuhan. Saya gak berani, benar-benar saya gak berani. Besoknya saya langsung kumpulin guru-guru saya bilang, ubah semua kebijakan. Mau anak dari manapun, terima. Walaupun kalau ditanya, capek gak Pak? Ya capek tetaplah. Secara manusia capek. Secara manusia semestinya pengennya nyerah. Tapi pilihannya adalah itu. Kita mau pakai cara kita. Tapi gak ada Tuhan. Cara Daud membawa tabut itu pulang ke rumahnya dia. Yang pertama yang salah tadi. Atau benar-benar kita mau lihat cara Tuhan. Cara Tuhan mengerjakan semuanya. Ya. Kalau kita baca selanjutnya. Ya. Itu nanti ada di 1 Tawarik 15 ayat 18. 1 Tawarik 15 ayat 24. Dan selanjutnya ada 1 Tawarik 15 ayat 21, 2 Tawarik 25 ayat yang ke-24. Tapi saya cuma kasih gambaran seperti ini. Saudara, makanya saya bilang gini, pada waktu saya mempelajari Obed-Edom, Tuhan tuh cuma ngomong gini, kenapa kamu pusing? Obed-Edom ini dari mana asalnya? Siapa dia? Udah gak usah peduli mau dia orang Lewi. Mau dia orang Gad, orang Filistin. Ya. Tapi lihat hidupnya. Belajar bagaimana dia merespon. Ya, kalau dia orang Lewi, ya respon yang benar. Hargai semuanya, kerjakan panggilanmu. Kerjakan pelayananmu dengan benar. Semua dikerjakan dengan benar. Tapi kalau dia adalah orang Gad, orang Filistin. Kita ini harus siap dengan semua yang seringkali gak sesuai dengan pikiran kita. Gak sesuai dengan hati kita. Dan seringkali itu gak enak. Saya kasih tahu, itu gak enak. Tapi Alkitab seperti tadi saya sebutkan ya. Hidup Obed-Edom gak cuman berhenti di peristiwa ada tabut Tuhan yang menyimpang dan 3 bulan diberkati. No. Kalau saudara baca selanjutnya, dia jadi penjaga gerbang kota. Ya. Ini kalau saya kasih gambaran seperti ini. Tadinya dia ini bukan siapa-siapa. Yang cuman ya by coincidence tanpa sengaja tabut itu mampir di rumahnya dia. Dia diberkati 3 bulan. Tapi gak cuman berhenti di situ. Selanjutnya dibawa dia mendekat. Dia jadi apa? Dia jadi penjaga gerbang. Tuhan gak cuma berhenti di situ. Dia bawa lagi, maju lagi. Jadi apa? Jadi pelayan Tuhan. Obed-Edom itu ditulis dia memainkan alat musik loh. Gak cuma berhenti di situ lagi. Dia sebagai penjaga pintu di tabut Allah. Gak cuma berhenti di situ. Kalau saudara baca di 2 Tawarik, di situ akan ditulis Obed-Edom ini jadi penjaga pintu perbendaharaan. Yang saya mau kasih tahu buat saudara apa? Kalau engkau punya respon hati yang benar, gak peduli siapapun engkau, latar belakangmu dari apapun. Mau dari keluarga baik-baik, keluarga hamba Tuhan, pelayanan dari kecil. Ataupun hidupmu brengsek, hidupmu hancur. Tapi kalau engkau punya respon hati yang benar, engkau akan dibawa mendekat pada Tuhan. Mendekat pada Tuhan, mendekat kepada Tuhan dan semakin dekat.
Kalau engkau punya respon hati yang benar. Awalnya cuman ya menyimpang gitu. Gak sengaja. Tapi dipercayakan hal lebih lagi. Jadi penjaga gerbang. Jadi pemimpin, pemain musik maaf. Semakin dekat lagi. Sampai loh ya, sampai nih. Ya, kalau dipercayakan jadi penjaga pintu perbendaharaan. Gak mungkin orang yang suka nyolong, benar? Benar gak? Gak mungkin orang yang suka gini, ini bagus ya. Aku bawa pulang ke rumah, orang ini juga banyak di sini kok. Loh siapa tahu itu rajanya lagi dapat persembahan dari negara lain gitu kan. Banyak banget. Karena saking banyaknya dia berpikir, aku ambil satu aja. Artinya dalam hidup kita ini akan semakin Tuhan percayakan lebih lagi. Dan yang saya pelajari ini gak cuma bicara tentang dipercayakan hal yang rohani loh. Ya. Kalau misalnya bicara tentang penjaga pintu di tabut Allah itu mungkin hal yang rohani. Untuk saudara dipercayakan tentang pelayanan mungkin. Tapi kalau sudah yang namanya pintu perbendaharaan. Ini hal-hal yang jasmani juga akan mengikuti engkau. Artinya. Saya berharap kita benar-benar bisa belajar tentang hal ini. Dari dua pribadi pagi hari ini. Dari Daud dan juga dari Obed Edom. Dari Daud kita harus belajar yang namanya apa? Kita selalu tanya Tuhan caranya bagaimana Tuhan. Dan punya hubungan. Punya hubungan dengan Tuhan. Gak bisa Tuhan itu cuman sebagai sebuah barang dalam hidupmu. Tapi dia itu pribadi. Yang setiap hari, setiap saat engkau bisa ajak ngomong. Engkau bisa ajak diskusi. Engkau bisa tanyakan banyak hal dalam hidup. Pribadi yang kedua yaitu dari Obed Edom sendiri. Ya. Saya sih lebih tertarik dengan hal yang kedua yang Obed Edom, orang Gad, orang Filistin. From nothing. Dari bukan siapa-siapa. Dari yang mungkin dia melihat bahwa ini gak enak, ini gak baik. Gak banyak orang mau. Kalau saudara mau tahu, Ibu In sering kali cerita. Mahanaim ini, pelayanan Mahanaim ini sudah ditawarkan ke lebih dari 5 hamba Tuhan. Dan tidak ada yang mau terima. Karena buat melayani orang-orang miskin, itu bukan hal yang enak. Hal yang sama semestinya. Pada waktu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan please. Saya tuh sampai cara berpikirnya errornya kayak gitu loh. Kenapa ya Tuhan ya? Ada teman saya kok dipercaya pegang gereja ini gitu kan. Jadi gembala di situ. Enak kan? Dapat persembahan, jemaatnya banyak. Saya ini berpikir, Tuhan ini loh, jemaat saya ini loh siapa? Murid-murid SMK yang jumlahnya cuma 100 sekian hari itu. Yang setiap minggu gak bisa kasih saya persembahan. Yang ada adalah saya setiap hari harus keluar duit buat mereka. Saudara mau tahu apa yang saya lakukan buat mereka semangat belajar datang ke sekolah. Loh buat datang ke sekolah aja saya harus pancing loh. Hari itu saya buat gini. Yang datang pokoknya saya akan catat 5 orang yang datang paling pagi saya kasih voucher makan gratis. Loh, setiap hari saya kerjakan. Keluar dari uang saya. Saya ajak beberapa guru nabur. Tapi saya ajak seperti itu. 5 orang yang datang paling awal. Jadi saya suruh guru saya piket catat tuh.
Hari ini siapa? 5. Oh namanya ini. Lo bayangin, itu sekolah semestinya untungnya buat siapa? Buat mereka kan. Kenapa saya yang harus bersusah payah kan gitu. Tapi sekali lagi. Kalau saya lihat ke belakang, saya toleh semuanya. Saya tidak pernah menyesali. Saya tidak pernah menyesali hari itu saya duduk di situ. Dan saya bilang, ya Tuhan, saya akan tetap kerjakan. Walaupun itu gak enak, walaupun itu berat. Walaupun itu orang ngomong gak menguntungkan. Walaupun itu mungkin orang bisa lihat kayak seakan-akan kutuk. Tapi saya memilih untuk apa? Untuk saya kerjakan semuanya. Saya memilih Tuhan ada di tengah-tengah semuanya. Amin. Saudara bisa lakukan apa aja kok. Ini gak cuma bicara tentang pelayanan, tapi dalam hidupmu setiap hari. Seringkali itu akan diperhadapkan. Buat kehidupan keluarga. Buat semuanya. Itu akan terus diperhadapkan dalam hidupmu. Pilihannya adalah apakah engkau mau meresponi semuanya. Menerima, membawa masuk Tuhan di dalam hidupmu atau tidak. Ya. Walaupun itu gak enak. Itu bukan hal yang enak. Itu bukan hal yang mudah. Tapi yang saya bisa saksikan adalah apa? Saya di Mahanaim sudah 17 tahun. Dan sekali lagi saya perkatakan, kalau saya lihat ke belakang, di tahun 2009, 2010 itu, saya tidak pernah menyesali kalau saya ambil tanggung jawab yang gak enak itu. Saya gak pernah menyesali saya membuat keputusan yang orang lain mungkin gak pernah mau menerima semuanya. Saya gak tahu hari-hari ini apa yang saudara sedang hadapi. Atau mungkin saudara sedang diperhadapkan dengan sesuatu yang gak enak itu. Sesuatu yang seakan-akan kalau saudara bikin pilihan itu sudah mungkin masuk pilihan ke 239 mungkin. Tapi kalau Tuhan ingin engkau ambil itu jadi sebuah pilihan yang pertama. Apakah engkau masih berani meresponi semuanya? Ya. Ingat, tabut Tuhan itu bicara tentang apa? Penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan, penyediaan Tuhan. Amin. Bawa masuk itu dalam hidupmu. Dan engkau akan lihat hidupmu dibawa naik. Semakin dekat pada Tuhan. Dan engkau akan semakin dipercayakan lebih banyak hal lagi. Mari kita berdoa.